Ada juga sih sebenarnya. Tapi Apa berat dong? sih jujur. Ya, berasa ada perbedaannya ya sampai ke fisik. Berarti itu karena adegan yang film ketemu kan? Ada juga sih. Ah, ini dia. Oke, mari kita mulai guys. Single aku berperan sebagai Maya. Aku berperan sebagai Yuda. Sebagai Sasino Judul ini sendiri percaya daripada seberapa relax Iya, tadi aku udah jelasin ya di atas panggung kalau aku tipe orang yang kayak ngikutin zodiak, baca zodiak pribadi aku. Tapi ya gitu, kalau misalnya yang baik ya aku aminin. Tapi kalau misalnya kurang baik ya kayak salah gitu. Gitu sih. Apa? Ih, lama banget mbak, 3 bulan. Kayaknya 2,5 bulan gitu kali ya. 3 bro. 3 ya? Iya, Ya, kan 3. gue suka foto-foto kan. Terus dari awal kita hari pertama syuting sampai yang bener-bener closing tuh, iya, 3. bisa disebutkan sebagai seperti Aku ya, seperti apa pemerannya seperti apa? mungkin lebih membahas tentang Mayanya kali ya. Kalau karakter Maya sama Yuki ya pasti beda. Kayak maksudnya kita kan sebagai aktor asik. Kan harus bisa memerankan karakter yang disuguhkan. Kalau kamu? Gimana? Pertanyaannya? Oh, Nah, kalau Samo kan Yuda tuh Yuda zodiaknya Gemini. Gemini. Iya. Tapi zodiak aslinya? Pisces. Nah, beda nggak tuh? Beda Orang yang dong. Gemini. Beda. Tapi sama-sama karena mereka sama-sama baper gitu kali ya, sama-sama kreatif. Jadi nggak terlalu ada apa ya konflik lah antara gue dan karakter. Karena dia nyebelin kali ya. Karena nyebelin terus apa ya? Maya nyebelin dari mana? Nyebelin sih buat Kasian Yuda ya? nyebelin. Iya. Buat Yuda nyebelin. Karena Terus lu nggak kenapa mau lo sama ladenin? Yuda. Tapi lo ladenin. Iya gue ladenin gimana? Kenapa? Karena best. Karena bestie. Ya friendzone lah, seperti biasa. Mayanya sih bestie, ya elunya aja. Ya gimana? Masing-masing kan dua kata yang diwajibkan orang lain Karena udah dibikin guys. Sudah dibikin. Dan manis. Manis ya. Iya. Aku suka sih. Aku suka. Aku gak sabar sih buat Aku nonton. sangat Katanya hari ini tuh 2 episode. 2 episode. langsung Ini pulang pengen aku langsung sih. nonton episode Di jalan aku nonton sih, kan macet nih. Nonton sih aku. Tadi kita screening sini episode 1, pulang langsung nonton. Aku nonton sih. Kayak itu tadi berpengaruh karena skoliosis itu kenapa sih kak? Karena istrinya atau apa? Kayaknya karena dia postur tubuhnya Maya deh kayaknya gitu. Kan gue punya skoliosis kan. Nah, maksudnya emang si Yuki Kato nih, si Yuki Kato tuh punya skoliosis gitu. Kalau Maya kan emang dia slouching aja kan gitu. Nah terus ternyata itu ya berefek juga sama postur tubuh aku. Ya 3 bulan kan syuting menjadi Maya tanpa aku sadari. Terlalu tegap atau Ya nggak tahu tuh jadi Maya tadi lebih terlalu sering apa? Ya gitulah pokoknya. Ada lagi? Mau tanya apa lagi? Boleh? Apa promonya sih? Oke. Oke semuanya, jangan lupa untuk saksikan Still Single Series mulai hari ini tanggal 17 Oktober sudah tayang langsung 2 episode buat kalian. Terus besok-besoknya nontonnya bisa kapan? Bisa hari Jumat. Setiap minggu. Ya, Jam berapa sih? Jam 5 setiap episode. setiap episode. Lo paling favorit episode mana? Gue lupa lagi episode mana yang mana. Iya. Yang ada kamu. Kan kita udah terus. Iya, berarti semuanya. Oke, thanks guys. Bye. Seru banget, aku pikir akan dingin, namun ternyata makin
belakang makin terik ya guys, jujur terik sih, diem-diem aku belang. Berapa kali kan sana mungkin berapa banyak peserta ya? Indonesia berapa banyak peserta? Nah, aku kurang tahu ya yang dari yang Indonesian Runners itu ada berapa, tapi total keseluruhan katanya yang lari ada 53.000 pelari apa ya, Chicago Marathon itu yang tahun ini. Terus persiapannya itu ada yang namanya, aduh aku lupa lagi nggak nama katanya, aklam. Pokoknya lari di mana kita penyesuaian badan sama suhu yang kita mau lariin. Jadi kita spare beberapa hari, udah di sana dulu sebelum hari race. Ah, standar lah, cuma 42,2 kilometer. Persiapan seperti apa sih Kak? Mungkin persiapan apa sih yang dikejar? Latihan. Pasti ada latihannya sekitar 5-4 bulan gitu. Latihannya tidak hanya berlari tapi juga ada latihan strength training gitu. Makan makanan yang dibutuhkan sama badan ini juga gitu. Tapi yang paling susah sih melatih mental ya, karena lawannya sama diri sendiri kan. Kalau ngelawan atlet ya kita mah, dia dari zaman SD kayaknya udah disuruh latihan lari kan, ya beda kan. Tapi setelahnya malah bikin kapok atau malah lagi? Jujur aku udah lagi nyari-nyari lari. Kenapa sih kayak gitu? Kita sendiri ya Kak? Apa? Nyari kita sendiri ya? Apa? Nyari tiket maraton seperti itu kita sendiri. Iya, maksudnya kita bisa cari sendiri. Terus satu kita ikutan ballot. Ballot itu kayak undian gitu. Apa sih Kak yang dikejar dari atau maraton semacamnya? Gak tahu aku juga, tapi seru banget. Seru banget. Kayak seru banget sih, kayak maksudnya bisa melihat apa ya, up and down-nya kita gitu dari awal start sampai finish. Filosofinya ya yang aku dapetin ya, rasanya kayak ya kehidupan aja ya, kayak kita misalnya seneng, nanti ada momen-momen tertentu kayak meragukan diri sendiri, tapi ternyata badan ini bisa bawa kita sampai ke garis finish. Ternyata kita mampu guys. Ada deh tahun depan, pokoknya kita coba dulu nih mana yang bisa kita ikutan gitu. Benar ketemu justru aku berangkat ke sana itu tuh bareng sama Karismet. Nah di mana aku sama AA dan Akang, AA Raffi dan juga Akang Ariel ya. Jadi kita bertiga karena kita under brand yang sama gitu. Nah di sana kita ketemu sama Indonesian Runners lainnya, ada Kak Caca Teker, ada Kak Tara Budiman, terus ada Kak Ririn. Nah sama Kak Ririn lucu banget, malah kita ketemu di jalan pas lagi lari. Jadi hari-hari sebelumnya itu kita nggak ada ketemu, susah buat nemuin jadwal buat kita ketemu. Pas kita lagi lari kilometer berapa itu ya, lupa deh. Tiba-tiba ada yang teriakin, "Hey pelari kece!" gitu. Terus gue kayak, "Kak tolong!" Terus kayak sama deh, aku juga minta tolong. Terus kita berdua kayak cuma lari, "Kak parah banget Kak ini." "Iya dek, kenapa sih kita dek?" "Gak tahu Kak, gak tahu." "Ya udah lari dulu." "Iya lari dulu." Seru banget, banyak banget cerita. Terus juga ketemu sama Indonesian Runners lainnya. Seru, menyenangkan banget, benar-benar terasa komunitasnya tuh terasa sangat erat dan dekat gitu. Aman. Mungkin kan itu 43 kilo di kilometer mungkin yang mulai berasa berat gitu. 30 sih, aku tuh selalu problemnya di 30 sih. Udah tuh mental udah lemah banget. Langsung udah mulai gini, kenapa ya gue gitu, apa sih yuk yang dicari gitu. Apa? Iya pas udah ngelewatin finish tuh baru gini, bisa gue gitu. Menyenangkan sih, kayak menjadi kayak self reward aja ya kayaknya ke diri sendiri. Tapi sebenarnya lari di Indonesia juga banyak ya, kayak maksudnya sekarang udah banyak apa acara-acara ya di Indonesia, dan juga kayaknya juga udah banyak yang tertata dengan baik gitu. Apa bikin ya acara event? Iya, event yang single lari. Ayo ya kan, still single run ya nggak sih? Ada yang cari jodoh, ayo bikin, nanti kita diskusi ya. Oke. Satu yang juga
scoliosis. Kenapa? Pas lari? Sko, yes. Apanya? Dari kapan dan olahraga sih jadi terjadi Sebenarnya itu tuh karena habit ya, kayak dari postur kita, misalnya kayak kita suka gini atau bertopang, itu aku dikasih tahu sama instruktur aku kayak gitu, sama dokter juga dikasih tahu ya kayak gitu. Jadi emang yang harus dirubah tuh adalah habit kita berdiri, istirahat kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Dan caranya yaitu penguatan massa otot. sakit gak sih Kak? Jadi rasa sakit atau ada pegel-pegel sedikit seperti apa? Ya pegel aja. Biasa sih. Penyembuhannya berapa lama Kak? Jujur nggak tahu, jangan tanya aku bukan expert soalnya. Jadi aku cuma datang terus aku kayak ya udah ngikutin program dia. Enggak sih, lebih ke instruktur pilates gitu, orto. Enggak, aku nggak tahu, mungkin kalau yang lain yang udah mungkin lebih parah atau apa saya nggak ngerti, mungkin ada yang kayak gitu, mungkin ada juga yang tindakan, tapi kalau saya nggak. Udah sembuh Kak sekarang? Dari kapan? Udah sembuh sekarang? Nggak tahu disembuh apa nggak bisa sembuh sih, saya juga nggak tahu ya, tapi yang pasti tidak berhenti untuk latihan massa otot. Sampai sekarang lagi benar-benar traveling sampai sendiri. Ya. Libur sekali seperti Ya. apa nih dari sini? Ya sama seperti judulnya ya, ini still single, ini dokumenter saya. Dokumentari aku. Ya kita cobain aja, kita jajal. Mumpung masih ada energinya, alhamdulillah masih ada waktunya juga. Terus juga surfing di Indonesia banyak banget pantai-pantai bagus kan, daripada jauh-jauh ke luar negeri ya kita jajal aja apa yang ada di Indonesia gitu. Latihan surfing sering untuk kayak gitu seperti apa sih dan kesulitan? Kelebihannya, makasih ya udah dibolehin ngechat. Ini kan emang dari tadi ini tuh si poni gulali. Iya ya, jahat ya gitu ya, kayak gitu ya, ada sih orang kayak gitu. Kesulitannya ini sih paling kayak ngatur ke kanan ke kirinya sama rasa takut, itu sih. Pengen coba di mana lagi? Di laut mana lagi yang benar-benar belum nih kayak akan bisa sama Banyak banget sih sebenarnya, apalagi kalau misalnya habis kelar surfing terus ngobrol-ngobrol sama server-server yang dari mancanegara gitu, mereka bahkan udah travel ke daerah Indonesia yang aku kayak gue aja ke Indonesia nggak pernah ke sana gitu. Jadi keren banget ya, maksudnya mereka bener-bener kayak kekeh gitu untuk kayak datengin daerah-daerah Indonesia yang memang ombaknya itu sangat bagus untuk para surfer gitu. Tapi kan balik lagi apa si cemen ya, masih baby. Sorry. kalau misalkan surfing sendiri makan selama berapa bulan untuk stay di Berapa bulan? Nggak tahu, tergantung. Kalau ada waktunya cuma 4 hari ya masukin aja di 4 hari, hari pertama, hari ketiga gitu. Kalau misalnya kuat energinya ya udah 4 harinya aja. Gitu sih. Bye guys, sehat-sehat. Boleh greeting Hood MNC TV yang ke-34. Demi Hood MNC TV. ketiga 4. Iya. Aduh. Yuk, 3, 2, 1. Hai MNC. Oh, oke, bahasa Inggris. Oke. 3, 2, 1 yuk. Hai MNC TV, aku mau ucapin happy anniversary yang ke-34 tahun. Congrats, dan semoga semakin berjaya, semakin menghadirkan program-program yang menarik untuk nusa dan bangsa. Dari saya Yuki Kato. Bye-bye. Hai, aku Nadine Alexandra di series Still Single berperan sebagai Tasha. Aku Yoshi Sudarso sebagai Andreas di sini. Udah lupa. Lupa gue. Yes. Tasha? Andreas. Jadi kalau Tasha di Still Single itu dia bagian dari persahabatan antara Tasha, Maya dan Yuda gitu kan. Dan Tasha di sini adalah seorang Capricorn yang sangat-sangat fokus ke karirnya, yang nggak terlalu mikirin cinta-cintaan dan cuma mikirin uang. Udah. Kalau Andreas malah dia orang yang pede banget dan
He's a businessman yang kalau dia ada mau sesuatu dia bakal ngincer sampai dia dapat. Dan di sini ketemu sama Tasha yang akan mungkin berubah lah pikiran dia dan what is the right word for it? Bring chaos in a way. Oh, dia kayak ngerubah. Iya, ngerocak. Iya. Ngaco. Nggak tahu gue. Ngacoin hidupnya. In a good way. In a good way. Di versi ini kan memang mengalami salah satunya Oh. Ini singkat atau panjang nih? Singkat aja kali ya. Kalau panjang soalnya bisa sampai besok pagi ngobrolnya guys. Nggak, kalau aku sehari-hari emang lumayan percaya sama zodiak. Kalau zaman dulu tuh nggak, ya mungkin kayak tahu oh ya aku Gemini gitu segala macam. Cuman dalam 3 tahun terakhir aku lumayan study banget tentang mendalami zodiak banget. Karena kayaknya memang ada pengaruhnya ke kita, tapi nggak usah dibawa gila juga kali ya. Kalau lo gimana? Kayaknya aku lebih kayak lo duluan ya. Kayak dulu karena lebih ke percaya tapi juga nggak terlalu ngaruh ke hidup gua. Belum tahu aja dia. Belum aja ya, belum ya. Karakternya yang maksudnya yang mirip gitu. Kalau gue sih ngerasa kalau Nadine sama Tasha itu bener-bener beda banget karena Tasha itu karena balik lagi dia Capricorn kan ceritanya nih. Jadi dia sangat-sangat fokus dan agak keras kepala, nggak terlalu ngandalin emosi. Dia sangat skeptis sekali, sangat logical sekali. Jadi dengan Nadine ini lumayan beda banget sih. Don't you feel kayak gue emang beda sama Tasha? Banget, dan gue juga beda banget sama Andreas. Iya. Kalem. Iya, beda sih. Kalau Yoshi sebenarnya Iya gitu. Iya. Beda sih, beda. Nggak ada banyak yang mirip-mirip sama karakter gue. Mungkin kayaknya salah satu hal yang kerasa banget buat gue itu kalau gue sebagai Nadine maksudnya kayak emosi dan segala macam gue lumayan bisa kayak ngerasain dan diekspresikan gitu. Sedangkan kalau Tasha itu banyak sekali menahannya. Dia menahan dan dia memproses, nggak langsung kayak apapun itu yang ada di benaknya dia langsung dimuntahin, tapi kayak sangat-sangat strategic gitu. Iya. Ini kenapa gue bersyukur banget sama Soma karena dia benar-benar bisa mendirect kita punya karakter ini sesuai keinginan skripnya dan apa yang mereka butuh di dalam ceritanya karena ada beberapa scenes yang menurut gue susah banget for me karena itu bukan sesuatu yang natural buat gue. Andreas harus gimana lah, jadi Soma kayak harus ngebantu kayak ya I know it's not you tapi ya harus dibantuin lah karena kalau kita ngikutin instingnya aku nggak mungkin dapat Andreas yang nanti kalian lihat. boleh kasih tunjukin ekspresi kalian masing-masing baca zodiak yang relate dan gak relate. Oke, ini nih, gue duluan kali ya. Gue baca nih, ada satu aplikasinya namanya The Pattern yang lumayan akurat banget nih ceritanya ya. Baca kayak ternyata cocok. Anjir, iya lagi. Iya lagi. Terus nih giliran baca yang gak jelas. Ngawur. Kalau gue nggak pernah baca jadi nggak tahu, nggak ada ekspresinya. Zuzur sekali dia. Dibilangin sama Nadine aja sih. Tahu nggak lo kayak gini nih? Katanya kalau Aries segini. Iya. Oh oke. Iya lagi iya. Gitu sih. Hai, aku Nadine Alexandra. Aku Yoshi Sudarso. Jangan lupa saksikan Still Single di... Wow, I almost. Mana sih bang? Maaf, ada promo lain nih di dalam otak gua. Maaf. 2, 1. Hai, aku Nadine Alexandra. Aku Yoshi Sudarso Jangan lupa saksikan Still Single di Vision Plus. mulai tanggal 17 Oktober.